Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Saya ucapkan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 bagi semua kita bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang saya beri judul Dare to Make Decisions. Yang akan saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Kita awali dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, mampukan kami mengerti firman-Mu, berikan kami hikmat, dan saat kami melakukan, kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus yang lahir setelah dia. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, kalau kita kurang berhikmat, kurang wisdom, kita bisa mintakan itu kepada Tuhan yang akan memberikan kita dengan berlimpah. Sehingga kita mengerti apa yang ada di hati Tuhan tersebut. Nah, saya awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Hidup adalah serangkaian pilihan yang rumit, apalagi kalau kita tidak memiliki hikmat untuk membuat pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini. Masing-masing membentuk jalan kita dan mendefinisikan realitas kita. Pilihan kita itu seringkali ditentukan oleh latar belakang kita, bagaimana kita dibesarkan, pengalaman hidup kita, trauma yang kita alami, dan sebagainya ini. Dari hal-hal yang biasa saja, seperti apa yang akan dimakan untuk sarapan, hingga hal-hal yang monumental, seperti memilih pasangan hidup, memilih karier pekerjaan, keberadaan kita adalah proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan, terus-menerus. Namun, pengalaman manusia yang fundamental ini seringkali dapat menjadi sumber kecemasan dan sumber keraguan-raguan yang dalam. Rasa takut membuat pilihan yang salah dapat melumpuhkan, membuat orang banyak ragu, menunda, atau bahkan menghindari tanggung jawab untuk membuat keputusan sama sekali. Tidak membuat keputusan pun adalah sebuah keputusan. Kita harus tahu tentang hal ini. Ya. Pembahasan firman Tuhan pagi hari ini mengeksplorasi pendekatan yang kuat dan membebaskan dalam mengambil keputusan yang berakar pada iman dan pada iman Kristen dan hikmat yang berasal daripada Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari. Pembahasan firman Tuhan ini mengajak kita untuk berani mengambil keputusan, bukan karena rasa percaya diri yang palsu, melainkan dengan keyakinan yang teguh, tenang, yang datang dari bermitra dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Di dunia yang seringkali mengukur kesuksesan dengan metrik duniawi dan mempromosikan mentalitas mandiri, perjalanan Kristen menawarkan jalan yang berbeda. Kita tidak dapat terlepas dari kebutuhan keterikatan kita kepada Tuhan. Pembahasan firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa keputusan kita, sekecil atau sebesar apapun, dapat menjadi tindakan iman. Kita beriman setelah kita berdoa,
dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Ya, kitab suci penuh dengan tuntunan, janji, dan teladan dari individu-individu yang terlepas dari ketakutan dan keterbatasan mereka. Mereka telah membuat pilihan-pilihan berani yang menuntun pada tujuan dan berkat. Perjalanan untuk menjadi pribadi beriman yang teguh melibatkan beberapa langkah kunci. Ada langkah-langkah kunci yang harus kita mengerti. Secara aktif mencari hikmat ilahi. Ini penting. Belajar melakukan atau menaklukkan, lebih pantas dikatakan belajar untuk menaklukkan rasa takut yang dapat melumpuhkan kita. Menjalani kehidupan doa yang dinamis dan konsisten, bukan sesekali atau sekedar check mark. Menghargai masukan nasihat bijak dari komunitas orang-orang di sekeliling kita. Dan akhirnya melangkah keluar dalam iman ketika arahan Tuhan menjadi jelas. Kita akan pelajari tentang apa yang telah saya ungkapkan beberapa saat berikut yang lalu ini. Nah, kerangka kerja ini mengubah proses pengambilan keputusan dari beban yang menegangkan menjadi petualangan yang dinamis dan penuh iman. Dengan menambahkan pilihan-pilihan kita pada karakter Tuhan dan mempercayai kesetiaan Tuhan, kita dapat menavigasi kompleksitas hidup dengan kedamaian batin yang melampaui segala akal. Hal ini tercapai setelah kita berdoa, barang tentu. Pembahasan firman Tuhan ini akan mendalami prinsip-prinsip tersebut, menawarkan wawasan Alkitabiah dan contoh-contoh nyata untuk menunjukkan bagaimana kehidupan yang teguh yang dijalani untuk kemuliaan Tuhan merupakan kehidupan yang memuaskan dan penuh berkat. Jangan lupa, pada saat kita berdoa, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, awareness kita itu penting banget di dalam hal ini, kesadaran penuh, dengan mengingatkan diri kita bahwa kita sedang berdoa, mengingatkan diri kita, kita sedang belajar firman Tuhan, menyadarkan diri kita bahwa kita sedang membaca firman Tuhan. Artinya kita menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memusatkan pikiran kita dari segala gangguan eksternal apapun. Itu penting. Kita tidak menjawab telepon dan sebagainya. Nah, kenapa kita takut mengambil keputusan? Rasa takut mengambil keputusan adalah bentuk kelumpuhan mental yang membuat kita terjebak di persimpangan jalan. Kita nggak tahu ke kiri atau ke kanan. Dan kita juga lupa berdoa karena kita dikuasai oleh rasa takut menjadi panik. Rasa cemas ini muncul karena takut memilih jalan yang salah. What if? Bagaimana kalau aku memilih yang salah? Ya, perasaan yang begitu membebani sehingga kita hanya diam saja, being paralyzed, dilumpuhkan, freeze, dan tidak dapat bergerak. Ya, ini bukan hanya tentang pilihan hidup yang besar. Ini tentang putusan-putusan kecil sehari-hari yang membentuk realitas kita. Akar dari rasa takut ini adalah kombinasi berbagai faktor yang masing-masing memperparah keadaan kita hingga kita dilumpuhkan oleh perasaan takut tersebut. Kita membeku, freeze. Dalam keadaan takut kita berdoa, tapi kita tidak juga percaya kepada apa yang didoakan karena pikiran kita tertuju kepada masalah ketakutan ini sendiri. Atau kita berdoa tapi tidak berdoa seperti kata Alkitab, engkau berdoa tapi tidak berdoa sehingga engkau tidak mendapatkan apa yang engkau doakan. Karena orang berdoa asal-asalan, check mark. Mau dapat dapat, mau dapat terserah. Attitude seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba pelajarin Alkitab itu. Kita akan menemukan kesalahan-kesalahan dasar ini pada waktu kita approach Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan ini. Intinya adalah rasa takut akan kegagalan dan skenario buruk
yang mungkin terjadi itu menghantui, membayang, membayang, mengikuti perasaan kita itu tersebut, membayang-bayangi pikiran kita. Nah, hal ini sering dikaitkan dengan rasa takut akan penyesalan, ya. Rasa takut untuk melihat ke belakang dan berharap kita telah bertindak berbeda. Kita tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan, tapi kita ignore apa yang telah kita ketahui ini. Kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan tuntun atau beri pengetahuan kepada kita. Tahu apa yang benar, kita pilih yang salah. Karena itu kita perlu mengheningkan diri kita di dalam berdoa dan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan itu dalam kedamaian hati. Faktor penting lainnya adalah rasa takut akan penilaian eksternal. Kita khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Ini yang salah. Dan keinginan untuk mendapatkan persetujuan ini bisa begitu kuat sehingga kita memprioritaskan persepsi orang lain di atas keinginan kita sendiri. Kita begitu dipengaruhi. Hasilnya adalah hidup yang dijalani dalam keadaan what if atau bagaimana jika yang terus menerus. Instead of alih-alih dari apa adanya. Oke, let's do this. I've been praying. Aku sudah berdoa. Aku sudah berpuasa. Aku merenungkan firman Tuhan sesuai janjinya dalam bidang ini. And then di dalam pelaksanaannya kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita terima dari janji Tuhan ini. Kita melangkah berbeda sehingga kita tidak sampai di tempat tujuan di mana Tuhan inginkan kita berada. Firman Tuhan mengatakan A, kita berjalan sesuai dengan pikiran takut B. Akibatnya ya kita sampai ke tempat B itu, bukan ke tempat A. Kenapa ya aku sudah berdoa, tapi jadinya begini? Ya kita harus koreksi diri kita, bukan Tuhan yang salah. Kita yang tidak melakukan persis seperti yang Tuhan arahkan di dalam hal ini. Itu penting banget. Namun ketidakaktifan ini, ketidakaktifan dalam mengambil pilihan, memiliki konsekuensi yang sangat mendalam. Keraguan-raguan ini sendiri merupakan sebuah pilihan. Kita ragu, itu pilihan. Kita tidak memilih, itu juga pilihan untuk tidak memilih. Penolakan untuk mengambil peran aktif dalam membentuk hidup kita sendiri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan, stagnasi pribadi dan profesional, serta perasaan menjadi penumpang dalam kisah kita sendiri sehingga kita bergantung pada keputusan yang diambil orang lain untuk kita. Ibarat kita naik bus atau naik pesawat terbang, yang menentukan pilot pesawat terbang atau supir busnya. Kita hanya diam di sana secara pasif untuk tiba di tempat tujuan. Kita harus aktif di dalam hal ini. Tuhan sudah memberikan kehidupan itu kepada kita. Kita harus aktif di dalam hal ini, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan mengambil keputusan tersebut sesuai dengan purpose yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan sampai di tempatnya. Ya. Kita menjadi penumpang dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kecemasan karena tidak memilih seringkali menguras tenaga daripada kecemasan karena membuat kesalahan. Ya, dari research dikatakan kalau orang takut membuat kesalahan sehingga tidak memilih, penyesalannya itu jauh lebih besar daripada membuat kesalahan akibat daripada memilih. Dengan menolak berkomitmen, kita menyerahkan hak pilihan kita. Mengatasi ketakutan ini membutuhkan perubahan perspektif yang menerima kesalahan sebagai bagian pentingnya pembelajaran ini. Ini tentang membangun kepercayaan diri akan kemampuan kita di bawah bimbingan Roh Kudus untuk menghadapi apapun yang menghadang. Yang lalu beberapa kali saya membahaskan tentang 4 pertanyaan yang wajib kita tanyakan kepada diri kita untuk memperkecil kemungkinan membuat kesalahan. Kalau masih ingat itu. Ya kan? What is the best thing that can happen to me if I choose to say yes? What is the best thing that can happen to me if I choose to say no? What is the worst things that can happen to me if I choose to say yes? And what if the worst thing that can happen to me if I choose to say no? Ini selalu harus ada, sudah harus mendarah daging di dalam pikiran ini.
Bertahun-tahun kita mempelajari tentang hal ini. Masalahnya adalah, inginkah kita melakukan apa yang telah kita pelajari ini sehingga kita dapat memperkecil kesalahan-kesalahan ini, atau kita tahu tapi mengabaikan apa yang kita ketahui ini sehingga tetap kita dilumpuhkan. Dengan setiap pilihan kecil, kita mulai melihat keputusan bukan sebagai pertaruhan berisiko tinggi, melainkan sebuah peluang untuk berkembang. Kita harus memiliki growth mindset, pikiran yang berkembang, bukan fixed mindset, pikiran yang kaku, yang diam di tempat. Buat kesalahan, nggak apa-apa. Kesempatan untuk bertumbuh masih ada. Kita belajar dari kesalahan, kita berpikir ulang, yang lalu kita belajar tentang metacognition, think, to think, berpikir ulang. Kenapa aku berpikir seperti itu saat aku mengambil keputusan di masa lampau? Di mana letak kesalahan? Kita memperbaiki sesuai dengan tuntunan Tuhan ini di dalam kehidupan kita ini sendiri. Penyesalan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, penyesalan yang sesungguhnya bukanlah pilihan yang salah, bukan tentang apa yang kita pilih dan kemudian ternyata salah. Bukan tentang itu penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan yang sesungguhnya adalah untuk tidak berani mencoba sama sekali. Itu penyesalan yang sesungguhnya. Kita kehilangan kesempatan. Jadi kita harus memiliki growth mindset, pikiran yang berkembang. Nah, kita perlu memiliki fondasi hikmat. Kenapa kita perlu memiliki fondasi hikmat? Karena ini adalah prasyarat untuk keputusan yang tepat. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Nah, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan dalam pengertian respect kepada Tuhan itu. Menghormati firman-Nya, menghormati kehadirannya. Bagaimana perilaku kita saat kita berdoa? Bagaimana perilaku kita saat kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana perilaku kita saat kita membaca firman Tuhan? Ini penting. Di mana kita menempatkan posisi Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini akan menentukan hikmat yang akan kita terima ini. Kalau kita sungguh-sungguh membawa awareness kita itu saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah dan sebagainya, banyak hal yang Tuhan dapat berbicara kepada kita sebagai fondasi hikmat yang dapat ditanamkan di dalam kehidupan kita itu. Itu terbuang atau terhilang saat kita tidak membawa itu kepada alam awareness kita itu sendiri. Terputus oleh pembicaraan telepon, terputus oleh percakapan dan sebagainya. Dunia menawarkan segudang nasihat tentang cara membuat keputusan yang seringkali berakar pada pengalaman pribadi, analisis logis, atau tren populer. Seringkali Tuhan tidak bergerak dalam bidang logika manusia. Tuhan berbicara di dalam hati kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya yang telah kita ketahui dan mengarahkan kita kepada itu. Misalnya Tuhan menyuruh mengelilingi tembok Yeriko 7 kali dan kemudian tembok turun. Secara logika kan nggak masuk akal ini. Bunyikan tambur, maka orang-orang Amalek dikalahkan. Kan nggak masuk akal. Hal-hal seperti demikian perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau melihat iman kita sejauh dari mana, sejauh di mana. Ya. Meskipun nasihat-nasihat ini bermanfaat, nasihat-nasihat tersebut, nasihat duniawi, kekurangan satu komponen krusial. Komponen krusial apa yang terhilang daripada nasihat duniawi? Perspektif ilahi. Perspektif Tuhan. Nggak ada dalam nasihat duniawi. Alkitab mengajarkan bahwa sumber utama hikmat adalah Allah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Ini fondasinya. Dan hikmat inilah yang memberikan fondasi yang tidak tergoyahkan bagi setiap pilihan tepat yang kita buat. Tanpanya, upaya terbaik kita bagaimanapun, bagaikan membangun rumah di atas pasir. Kita dipanggil untuk secara aktif mencari hikmat ini melalui takut akan Tuhan. Bukan untuk berasumsi bahwa hikmat itu akan diberikan kepada kita tanpa usaha. Oh tidak. Lihat itu definisinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Respect kepada Tuhan. Apakah kita respect dalam membaca firman-Nya? Apakah kita respect dalam mendengarkan firman-Nya? Dalam berdoa dan sebagainya. Ini awal daripada fondasi iman tersebut.
awal daripada hikmat itu sendiri. Oke? Landasan prinsip ini ditemukan dalam kitab Yakobus. Rasul Yakobus menulis dengan kejelasan dan pendekatan praktis terhadap kehidupan Kristen. Rasul Yakobus membahas kebutuhan akan hikmat secara langsung. Suatu kebutuhan yang universal bagi semua orang percaya yang menghadapi pencobaan, menghadapi godaan, dan tuntutan hidup setiap hari. Ayat kunci yang menyoroti kebenaran ini adalah Yakobus 1 yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita harus datang meminta hikmat ini kepada Tuhan. Saat kita bingung dalam mengambil keputusan, kita perlu hikmat. Alkitab berkata, cari Tuhan, mintakan hikmat, mintakan petunjuk itu. Bawa itu ke dalam alam sadar kita. Ayat ini merupakan janji yang mendalam. Sebuah undangan langsung dari Allah kepada anak-anaknya. Ingat perbandingan antara nabi muda dan nabi tua. Nabi muda dikatakan, setelah kamu menubuatkan apa yang terjadi dengan kota itu, pulang melalui jalan yang lain. Jangan singgah, jangan menetap, jangan makan. Ini hikmat yang Tuhan berikan kepada nabi muda ini. Tuhan memesan kepada nabi tua untuk mencobai iman orang ini. Aku juga nabi. Justru Tuhan berbicara kepadaku supaya engkau mampir ke tempatku dan makan. Selesai makan, nabi tua ini berbicara, karena engkau tidak mendengarkan firman Tuhan dan melanggar, keluar dari tempat ini singa akan memakan kau. Dan itu terjadi. Kenapa demikian? Kalau Tuhan mau mengubah rencananya, Tuhan berbicara kembali dengan orang tersebut. Karena pada awalnya, Tuhan berbicara dengan orang tersebut untuk tidak singgah, tidak makan, tapi straight pulang melalui jalan yang lain. Kalau Tuhan ingin merubah ini, Tuhan harus berbicara kepada dia, bukan melalui orang lain ini. Dia bergantung kepada keputusan orang lain yang mengatasnamakan Tuhan. Kita perlu sadar akan hal ini. Ayat ini merupakan janji yang mendalam. Sebuah undangan langsung dari Allah kepada anak-anaknya, Yakobus 1 ayat 5 yang barusan kita baca. Ayat ini memberitahu kita tiga hal yang luar biasa dari Yakobus 1 ayat 5 ini. Pertama, ayat ini mengakui kekurangan kita. Kurang hikmat, minta katanya. Kita tidak diharapkan memiliki semua jawaban. Nggak mungkin, karena hikmat kita terbatas. Akal budi kita terbatas. Dan pemahaman kita pun terbatas. Menyadari kerendahan hati ini adalah langkah pertama untuk menerima bimbingan ilahi. Kita harus menyadari kita kurang, kita harus rendah hati, datang kepada Tuhan, jangan sok tahu. Itu kesombongan. Yang kedua, yang pertama tadi mengakui kekurangan kita harus diakui. Kalau kita nggak mengakui kekurangan kita, kita nggak akan minta. Kedua, ayat ini mengungkapkan karakter Allah sebagai pemberi. Mengapa kita harus rendah hati mengakui kekurangan kita? Karena yang kedua mengatakan kita tahu dia memberi tanpa batas. Ya, ayat ini mengungkapkan karakter Allah sebagai pemberi. Dia tidak memberi dengan enggan atau hemat. Dia memberi dengan limpah, kata Alkitab. Dia murah hati, perkataan yang digunakan dalam Alkitab. Dia tidak kikir dengan hikmatnya, tetapi rindu untuk mencurahkan hikmatnya kepada mereka yang mencarinya, kepada mereka yang meminta hikmat ini. Kalau nggak minta karena kesombongan kita, karena kita menganggap kita berhikmat, ya nggak pernah dapat. Atau asal-asalan minta, sembari lewat doanya, check mark. Sembari ketawa-ketawa, nggak akan berhasil. Terakhir, yang ketiga, dan mungkin yang paling menghibur, dia memberi tanpa celah. Yang berarti jika Tuhan memberikan hikmat, dia tidak akan mengkritik, dia tidak akan memarahi atau meremehkan kita karena ketidaktahuan kita. Dia hanya memberi. Kan nggak ada kritikan, oh lu kok bodoh banget sih, kurang hikmat. Enggak. Kita datang Tuhan, aku nggak tahu bagaimana melakukannya ini. Aku butuh hikmatmu Tuhan. Dia beri. Dia akan memberikan segala sudut jalannya, segala pandangannya, sehingga kita dapat melihat dari segala sisi sudut dan arah. Dia tidak akan mengatakan kekurangan kita, tapi dia hanya memberi, membantu kita mengerti
apa yang harus kita kerjakan dalam membuat pilihan tersebut. Dalam contoh berikut ini, ada seorang perempuan yang bernama Jennifer, seorang lulusan perguruan tinggi yang baru-baru ini merasa terhilang dalam perjalanan karirnya. Teman-temannya semua mengikuti jalur korporat yang dapat diprediksi, dan orang tuanya memiliki rencana yang jelas untuknya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jennifer merasakan tarikan ke arah sesuatu yang berbeda. Karier di sektor nirlaba. Ya, bekerja dengan kaum muda kurang mampu. Ketidakpastian finansial dan rasa takut mengecewakan keluarganya sangat membebaninya. What if? Alih-alih menyerah pada tekanan, ia beralih kepada janji yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat kelima, dan dia mulai mendoakan ini. Setiap pagi, Jennifer berdoa memohon hikmat, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, khususnya meminta Tuhan untuk membuat jalan yang nyata dan jelas agar dia tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ia tidak hanya berdoa untuk pekerjaan, ia juga berdoa untuk kejelasan tujuan dan hikmat untuk memahami panggilan sejatinya. Seiring waktu, pintu-pintu mulai terbuka. Dia menunggu. Ia menemukan kesempatan menjadi sukarelawan yang meneguhkan hasratnya. Dan seorang mentor menghubungkannya dengan sebuah organisasi kecil, namun berkembang yang sangat cocok baginya. Keputusannya yang berakar pada doa dan hikmat ilahi menuntunnya ke kehidupan perjalanan yang memuaskan yang mungkin tidak disarankan oleh logika duniawi. Banyak contoh-contoh yang kita lihat tentang hal ini, termasuk Rasul Paulus yang meninggalkan karirnya ini. Sangat terkenal, dia seorang ahli Taurat, dibutuhkan di tengah-tengah kaum Farisi. Dia tinggalkan itu semuanya. Masih banyak yang lain. Menaklukkan kelumpuhan tanpa rasa takut itu penting. We need to conquer the paralysis of fear. Ya. Setelah kita berkomitmen untuk mencari hikmat Allah, rintangan utama berikutnya dalam Rintangan utama berikutnya dalam pengambilan keputusan adalah rasa takut. What if tadi? Yang harus kita tanyakan adalah what if never comes. Rasa takut adalah musuh yang licik. Rasa takut membisikkan keraguan. Ia memperbesar resiko dan menciptakan skenario kegagalan yang melumpuhkan tekad kita. Rasa takut adalah suara licik yang berkata, bagaimana jika kamu salah memilih? Bagaimana jika kamu gagal? Bagaimana jika kamu tidak cukup baik? Apa kata orang nanti? Apakah kamu tidak mempermalukan keluarga? Dan sebagainya ini. Rasa takut ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berasal dari Allah. Ia merupakan rintangan rohani yang dirancang untuk menghalangi kita berjalan dalam iman dan tujuan. Rasul Paulus membahas hal ini secara langsung dalam suratnya kepada Timotius. Timotius seorang pendeta muda menghadapi tantangan dan pertentangan yang signifikan. Kemungkinan besar Timotius dicobai oleh rasa takut dan intimidasi. Dan kata-kata Paulus merupakan dorongan yang kuat baginya. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, Rasul Paulus menulis kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ayat ini merupakan pernyataan tentang warisan rohani kita. Roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah kondisi alami bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bukan. Melainkan kehadiran sesuatu yang asing. Sebagai orang Kristen, kita memiliki roh Allah yang membangkitkan semangat, memberikan kepastian kepada kita dalam melangkah. Sebaliknya, Allah telah menganugerahi kita 3 kualitas
transformasi. Tiga kualitas transformatif sebetulnya dalam bentuk adjektif. Nah, roh kuasa yang memampukan kita untuk bertindak. Roh itu adalah kekuatan untuk terus maju meskipun ketidakpastian dan keyakinan untuk melangkah dalam iman. Abraham misalnya, bapak beriman ini. Abraham keluar, tinggalkan Ur, melangkah, pergi ke kota, ke negara, ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana? Nanti. Step by step. Miliki iman, percaya. Roh kasih mengarahkan motif kita. Roh itu membantu kita membuat keputusan yang tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi berakar pada belas kasih dan keinginan untuk menghormati Allah dan memberkati sesama. Ini penting. Akhirnya roh pikiran yang sehat memperlengkapi kita dengan kejernihan dan pengendalian diri. Roh itu membungkam kebiksingan, kecemasan yang kacau, dan memungkinkan kita untuk berpikir rasional dan membuat pilihan yang bijaksana. Kita nggak bisa semua berbasis pada diri kita sendiri. Masih ada orang lain di samping kita. Perhatikan contoh nyata seorang pria yang bernama Markus yang telah disakiti oleh seorang sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Pengkhianatan itu begitu dalam dan ia diliputi rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam. Rasa takut disakiti lagi. Kalau aku bersahabat lagi, nanti bagaimana kalau dia sakiti lagi? Membuat Markus bahkan tidak mempertimbangkan pengampunan. Gua nggak mau maafin dia pokoknya. Gagasan untuk berdamai terasa lemah dan bodoh. Namun ketika ia merenungkan 2 Timotius 1 ayat yang ketujuh, ia menyadari bahwa kelumpuhannya didorong oleh rasa takut, bukan oleh pikiran yang sehat. Ia memahami bahwa mengampuni adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Karena tindakan itu membebaskannya dari kepahitan. Itu adalah tindakan kasih. Karena itu mencerminkan pengampunan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dan itu adalah tindakan pikiran yang sehat. Karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian sejati. Dan seringkali ditanyakan bagaimana setelah kita mengampuni kita berbaik dan nyakitin kita lagi. Tugas kita adalah berbuat baik. Dan itu dijamin oleh Amsal 17 ayat 13. Jika kebaikan yang kita berikan dibalas oleh kejahatan-kejahatan tidak menyingkir dari rumahnya. Kita nggak perlu worry tentang hal yang lain. Keputusannya untuk mengulurkan tangan dan mengampuni memang sulit. Tetapi itu adalah pilihan yang berani yang akhirnya mengarah pada rekonsiliasi yang telah dicegah oleh ketakutan selama bertahun-tahun. Ia berani bertindak dalam kekuatan dan kasih dan Tuhan menghargai keputusannya. Nggak usah takut dimanipulasi. Itu urusan yang bersangkutan dengan orang, dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kita harus percaya akan kuasa doa yang merupakan sebuah proses yang kita butuhkan dalam membuat atau mengambil keputusan. Ya, jadi ada kuasa doa dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun mencari hikmat dan menaklukkan rasa takut itu penting, bahkan sangat penting, keduanya bukanlah pengejaran yang dilakukan sendiri. Keduanya terjalin erat dalam kehidupan doa yang konsisten dan persisten. Kita harus memiliki disiplin doa. Pengambilan keputusan seharusnya bukan permohonan bantuan yang tergesa-gesa dan mendadak. Tuhan sekarang juga kasih tahu, bukan seperti itu. Cari Tuhan. Melainkan sebuah perjalanan, sebuah proses di mana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah saluran yang melalui hikmat ilahi mengalir. Dan sarana yang dengannya rasa takut digantikan dengan kedamaian. Doa adalah disiplin rohani yang memusatkan kita pada kehendak Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus memberikan resep yang ampuh untuk mengatasi kecemasan dan pengambilan keputusan dalam suratnya kepada jemaat yang berada di Filipi. Ia memberikan perintah yang jelas dan janji yang indah dan teguh. Perintah itu adalah untuk tidak khawatir
terhadap apapun tentang apapun. Janjinya adalah kedamaian yang mendalam. Paulus menulis demikian dalam Filipi pasal yang keempat, 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal, pikiran takut, dia lampaui ini. Dan katakan dia akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus memberikan damai sejahtera ini. Agar kita dapat membuat pilihan dengan tenang. Tuhan yang membimbing. Bagian ini menawarkan panduan langsung dan praktis tentang cara mengambil keputusan. Pertama, kita diperintahkan untuk tidak khawatir tentang apapun. Artinya kita harus melakukan bagian kita di dalam hal ini. Bukan ya terserah kepada Tuhan, tapi kita melakukan bagian kita tidak seperti yang Tuhan sarankan. Ini bertentangan. Ini seringkali merupakan bagian tersulit karena sifat manusia cenderung khawatir. Namun perintah ini diikuti dengan solusi. Jangan khawatir. Kemudian solusinya, nyatakanlah dalam segala hal termasuk dalam segala kekhawatiranmu, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi template doa ini telah dinyatakan Tuhan. Bagaimana cara kita berada dalam ketakutan sudah ditunjukkan di sini. Nyatakan itu kepada Allah. Ya Tuhan, aku takut ini. Nyatakan dalam doa kita tentang ketakutan dan nyatakan syukur kita untuk jawaban yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ini berarti kita harus membawa kekhawatiran, pilihan, dan keinginan kita kepada Tuhan dalam sikap memohon dengan rendah hati sekaligus mengakui kedaulatannya dengan penuh syukur. He is in control. Ketika kita melakukan ini dengan kesadaran penuh, awareness ini tadi. Hasil yang dijanjikan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukanlah kedamaian logis yang datang dari memiliki rencana yang sempurna. Tidak ada rencana yang sempurna yang dirancang oleh manusia. Melainkan kedamaian supranatural yang menjaga hati dan pikiran kita bahkan ketika masa depan tidak pasti. Ishak menabur di tengah-tengah paceklik, dia menuai 100 kali. Tuhan perintahkan. Pertimbangan kisah Joni dan Esther, pasangan suami istri yang dihadapkan kepada keputusan keuangan yang besar. Mereka memiliki kesempatan untuk menginvestasikan sebagian besar tabungan mereka ke dalam sebuah usaha bisnis. Potensi imbalannya besar, tetapi risikonya juga sama tinggi dengan potensi tersebut. Kecemasan yang dirasakan sangat besar. Dengan malam tanpa tidur, what if? Dan ketegangan di antara mereka suami istri. Mengikuti tuntunan Filipi 4 ayat 6 dan 7, mereka membuat keputusan sesadar-sadarnya untuk berhenti khawatir dan mulai berdoa. Bukan segera membuat keputusan, tapi berdoa. Berpuasa jika perlu. Mereka menyisihkan waktu setiap malam atau pagi. Bukan hanya untuk membicarakan investasi, tetapi untuk mendoakan rancangan mereka agar itu sesuai dengan rancangan Allah. Dengan rasa syukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Tuhan sejauh ini Tuhan memberikan dana modal dapat digunakan untuk investasi. Tuhan, aku butuh tuntunanmu sebelum aku melangkah. Nanti Tuhan akan mengirim orang-orang akan berbicara tentang hal ini. Doakan lagi. Itu proses ini kan bisa berlangsung cukup lama. Nggak bisa. Tuhan kasih tahu sekarang juga. Nggak bisa begitu caranya. Tuhan bukan budak. Tuhan berbicara dan menunjukkan kepada kita sesuai dengan God's timetable. Sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Saatnya Tuhan. Bukan saat kita. Mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan
dan berkomitmen. Kata kuncinya menyampaikan kepada Tuhan dan berkomitmen untuk mempercayai arahan Tuhan, apapun hasilnya. Seiring waktu, kedamaian yang mendalam menyelimuti mereka. Mereka mulai tenang. Mungkin setelah 4, 5, 6 bulan, 1 tahun, I don't know. Mereka menunggu. Bukan karena risikonya hilang, melainkan kecemasan mereka hilang. Digantikan dengan perspektif baru dari Tuhan. Mereka merasakan kedamaian yang menyatu atas keputusan yang akhirnya mereka buat. Dan bahkan kedamaian itu lebih berharga daripada keuntungan atau kerugian finansial apapun. Keputusan mereka dibuat bukan karena takut atau karena serakah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, tetapi dari tempat yang damai yang hanya dapat diberikan oleh doa dan penantian di dalam Tuhan itu sendiri. Bergerak sesuai dengan God's timetable, sesuai dengan tuntunan Tuhan, saat dan waktunya Tuhan. Nah, kita juga harus mengerti arahan dari Alkitab yang mengatakan pentingnya nasihat dan komunitas yang bijaksana. Komunitas Kristen ini. Meskipun doa adalah jalur langsung kita kepada Tuhan, kita tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup ini sendirian. Tidak. Tuhan telah menempatkan para penasihat yang bijaksana dalam hidup kita untuk membimbing kita, untuk menantang kita, dan memberikan perspektif yang mungkin tidak kita miliki sendiri. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan bersama. Dan proses pengambilan keputusan pun demikian juga. Mengisolasi diri dari komunitas yang terpercaya adalah resep untuk kesalahan dan bentuk kesombongan yang sangat berbahaya. Mencari nasihat adalah bukti kerendahan hati dan kebijaksanaan. Mencari Tuhan, mencari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan ini. Kitab Amsal, sebuah gudang hikmat praktis dan kaya. Kitab Amsal sangat terkenal sebagai gudang hikmat. Berulang kali kitab Amsal ini menekankan kebenaran ini. Salah satu ayat yang paling langsung dan kuat tentang topik hikmat ini adalah Amsal 11 ayat 14. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, ayat ini melukiskan gambaran yang jelas tentang konsekuensi di dalam bernegara. Bukan hanya di dalam bernegara, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kesendirian kita. Kita perlu hikmat dan kumpulan dengan orang-orang yang berhikmat. Bukan dengan duduk di dalam kumpulan pecemooh seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1. Bukan itu. Berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Menempatkan perspektif Tuhan di dalam kehidupan mereka ini. Mereka ini dapat menunjukkan jalan juga kepada kita. Nah, kurangnya nasihat menyebabkan kejatuhan, kata Alkitab tadi. Tetapi banyak penasihat yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat secara ilahi ini menawarkan keselamatan, menjauhkan kita daripada atau memperkecil kemungkinan membuat kesalahan dengan mengarah kita, mendekatkan kita kepada tuntunan Tuhan, bukan pribadi. Bukan hikmat pribadi, hikmat Allah. Ini bukan panggilan untuk mencari nasihat dari setiap orang yang kita kenal. Bukan. Hikmatnya terletak pada mencari nasihat dari banyak orang, tanda petik banyak orang ini, adalah sekelompok orang yang terpercaya, yang hidupnya benar, kudus di hadapan Tuhan, tahu orang yang dekat dengan Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam segala hal yang dikerjakannya, menunggu saat Tuhan, lawatan Tuhan. Kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang ini yang dapat menawarkan berbagai perspektif ilahi kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kita, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang bersedia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Mereka dapat bertindak sebagai penyeimbang emosi, bias dan titik buta kita. Sudah barang tentu kita harus terbuka. Tapi jika tantangan yang diberikan kepada kita, kita sambut dengan perasaan tersinggung, orang ini mengundurkan diri dari kita. Contoh nyata peranan prinsip ini adalah kisah seorang wirausahawan muda bernama Alex. Ia memiliki ide cemerlang untuk sebuah aplikasi baru dan siap meninggalkan pekerjaan tetapnya untuk menekuninya secara penuh waktu. Dia begitu berambisi, dia begitu berapi-api, segera melakukan
Rencananya memang solid dari perspektif bisnis. Tetapi ia begitu terhanyut oleh gagasan itu sehingga ia gagal melihat beberapa titik buta yang signifikan yang dapat diperolehnya dari komunikasinya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Alih-alih bergerak maju secara impulsif, Alex memutuskan mencari banyak konselor dan tanda petik tadi. Ia berbicara dengan pendetanya, seorang pengusaha berpengalaman di gereja, dan beberapa teman dekat yang dewasa secara rohani. Pendeta ini menantangnya untuk mempertimbangkan implikasi rohani dari meninggalkan pekerjaan tanpa syarat ini. Jangan buru-buru meninggalkan pekerjaanmu, cari Tuhan dulu, itu nasihatnya. Ayo saya kenalkan dengan para bisnis di gereja ini. Ayo kita minta pendapat mereka, pandangan mereka. Mungkin ada titik buta yang belum kau lihat pada saat ini, Alex. Mari kita bawa itu kepada para pendoa yang bersedia mendoakan engkau. Orang yang hidupnya kudus, bukan pendoa, tapi hidupnya di dalam kekacauan. Bukan itu. Pengusaha itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang proyeksi keuangan dan rencana kontingensinya. Teman-temannya memberi dorongan semangat, tetapi juga menunjukkan potensi ketegangan dalam pernikahannya. Dengan mendengarkan nasihat mereka, Alex tidak meninggalkan mimpinya, tetapi ia merevisi mimpinya, merevisi rencananya, tidak dengan segera meninggalkan pekerjaannya. Ia memutuskan untuk mengerjakan aplikasi tersebut paruh waktu selama setahun. Sampai bekerja tetap, dia juga mengerjakan di waktu luangnya dari mimpinya tersebut. Memanfaatkan nasihat tersebut untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi bisnis dan keluarganya. Banyak konselor tidak menghentikannya. Mereka membimbingnya ke jalan yang lebih aman dan berkelanjutan. Nasihat duniawi, ikuti suara hatimu. Nasihat surgawi tidak seperti itu. Tunggu saat dan waktunya Tuhan. Tunggu bimbingan Tuhan. Jangan buru-buru berhenti bekerja. Yakinkan terlebih dahulu kita kerjakan impian kita sembari bekerja tetap. Ini penting. Jangan berhenti dari tempat pekerjaan kita hanya karena nggak suka dengan bos tersebut. Engkau pindah di dalam kemarahanmu atau engkau tidak mendapatkan pekerjaan akhirnya. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan mengharapkan hujan dari langit, air di tempayan dibuang. Mengharapkan berkat yang lebih, apa yang ada disingkirkan. Ini kan kesalahan besar, bertindak dengan emosi. Imbalan hidup yang tegas dalam mengambil keputusan itu apa? Perjalanan untuk berani mengambil keputusan bersama Tuhan. Bukan hanya tentang prosesnya, yang saya katakan tadi, semoga masih ingat ya prosesnya langkah-langkah yang tadi, saya harap sudah dicatat. Melainkan tentang hasil. Ketika kita membuat pilihan yang berakar pada iman dan segala step yang kita bicarakan tadi, kita memposisikan diri untuk mengalami buah ketaatan dan keberanian dalam proses yang kita jalani bersama Tuhan. Hidup yang berani dan tegas dalam membuat keputusan adalah hidup yang bertujuan. Hidup yang berdamai dengan diri sendiri dan hidup yang bertumbuh secara rohani bersama dengan tuntunan Tuhan yang memegang kita. Bukan kita pegang Tuhan, Tuhan pegang kita. Hidup ini adalah hidup yang dijalani dalam kemitraan dengan Tuhan, di mana kita menjadi peserta aktif, bukan pasif, bukan penumpang, aktif dalam rencananya. Alih-alih hanya menjadi pengamat pasif. Kita bukan penumpang, kita ikut mengambil bagian di dalam perjalanan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebuah janji terakhir yang penuh kuasa ditemukan dalam perjanjian lama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua saat ia bersiap memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua dibebani tanggung jawab yang sangat besar dan ia kemungkinan besar terintimidasi oleh tantangan tersebut. Firman Tuhan kepadanya adalah janji abadi bagi semua orang yang berani melangkah dalam iman. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 Tuhan berfirman, bukankah, lihat pertanyaannya, bukankah telah Tuhan perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ini janji Tuhan.
Jangan ikuti perasaan hati. Ayat ini merangkum imbalan utama dari hidup yang memiliki Tuhan, yang memiliki tujuan. Tujuannya adalah Kanaan, tanah perjanjian ini. Bagi Yosua ini yang menggantikan Musa. Bukan janji hidup yang bebas dari kesulitan. Tuhan nggak janjikan itu. Melainkan jaminan kehadiran Tuhan yang tak pernah gagal. Di tengah-tengah kehadiran Tuhan, di tengah-tengah kehadiran Tuhan, kesulitan bukan sesuatu yang harus ditakutkan karena ada Tuhan di sana. Zerubabel mengatakan apa? Siapakah engkau gunung di hadapan Zerubabel engkau kuratakan. Dia yakin akan hadirat Tuhan yang meratakan gunung persoalan tersebut. Ini iman. Perintahnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini dikatakan kepada Yosua. Beberapa kali Tuhan mengulang ini karena Yosua takut terus. Sudah nggak ada Musa lagi yang membimbingnya. Dia lupa Tuhan yang membimbingnya secara langsung. Karena itulah, bukankah telah kuperintahkan, aku pribadi perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Bukan Musa, aku Tuhan. Ketika kita membuat keputusan dengan iman, kita berjalan dalam jaminan kehadiran Tuhan. Kehadiran ini memberikan kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh keadaan manusia manapun dan kekuatan yang tak dapat diatasi oleh rintangan apapun. Eksternal faktor tidak menjadi masalah lagi. Kedamaian ini datang dari mengetahui bahwa kita berada dalam kehendaknya dan kekuatan yang datang dari mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita. Karena itu Zerubabel berani mengatakan, siapakah engkau gunung di hadapan Zerubabel? Engkau akan kuratakan. Dia jelas akan kehadiran Tuhan yang akan menghancurkan gunung persoalan tersebut. Pahala dari hidup yang berakar pada firman Tuhan sangatlah besar. Bagi seseorang yang berani mengampuni, ia menemukan kebebasan dari kepahitan dan pemulihan hubungan yang berharga. Ini pahalanya. Bagi pasangan yang berdoa tentang investasi masa depan mereka, mereka menemukan kedamaian yang lebih berharga daripada keuntungan apapun sehingga keputusan mereka berdasarkan tuntunan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bagi pengusaha muda yang mencari nasihat, ia membangun bisnis yang lebih stabil dan memperkuat keluarganya. Dia terburu-buru mengambil tindakan, meninggalkan pekerjaannya. Tidak, dia bekerja paruh waktu sambil menjalankan impiannya. Tetap bekerja penuh waktu. Setiap keputusan berani mereka membawa mereka ke dalam perjalanan yang lebih dalam dan lebih memuaskan bersama Tuhan. Summary saya, kesimpulan saya dari pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah kesimpulannya, berani mengambil keputusan adalah panggilan untuk hidup beriman. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan ide cemerlang atau rencana-rencana yang kita miliki. Bukan itu. Ini sekali lagi ya. Ini adalah perjalanan yang dimulai bukan, saya tak garis bawahi, bukan dengan ide cemerlang atau rencana yang sempurna. Bukan. Melainkan dengan kerendahan hati yang mencari hikmat Allah. Respect kepada Allah yang memimpin kita. Ini adalah perjalanan yang menuntut kita untuk secara aktif menolak rasa takut dan berpegang pada janji firman Tuhan. Secara aktif kita harus terlibat dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku ini dan percaya bahwa Dia berjanji setia adanya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini adalah perjalanan yang dipupuk oleh doa yang terus-menerus dan dikuatkan oleh nasihat dari komunitas yang saleh. Akhirnya, ini adalah perjalanan yang menuntut kita untuk melangkah maju dalam iman. Percaya pada hakikat dari segala sesuatu yang kita harapkan. Hadiahnya bukan hanya hasil yang sukses, tetapi keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kemanapun keputusan kita membawa kita, Tuhan Allah kita menyertai kita. Jadi marilah kita berani mengambil keputusan, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan keyakinan yang tenang, yang datang dari berjalan bersama Tuhan. Amin. Bapak, kami terima kasih firman-Mu telah selesai. Kami bahas, hamba-Mu telah selesai berbicara
Tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada individu lepas individu, kepada setiap hati. Cuman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil selama engkau tekun mencari Tuhan. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat, marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan. Datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat berkata, Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembahasan firman ini telah selesai. Atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya mau diri. Shalom.